Apa sih kok yang membedakan masing-masing kabel ini dari power cable, speaker cable, sama RCA? Nah, kalau misalnya power cable nih Yud, kalau masang di mobil, power cable itu jangan bersebelahan dengan. Quick tips aja nih dari Ko Andre. Ya. Kalau tadi kita nyinggung kesenggol dikit masalah budget kok. Iya. Secara budgeting yang proporsional menurut Ko Andre gimana? Jadi kalau Ko Andre terpaksa harus milih salah satu nih kok. Sistemnya biasa-biasa, kabelnya bagus, atau sistemnya bagus, kabelnya biasa-biasa, Ko Andre akan pilih yang mana? Nah, yang membedakan harmoni di power line, di power cable-nya ini adalah Halo Eurofriends, apa kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kami mau membahas mengenai satu produk yang pasti dipakai dalam sebuah sistem audio mobil, tapi seringkali orang remehin untuk keberadaannya. Saya nggak sendiri kali ini, lagi ditemenin sama Ko Andre, CEO dari PT Audio Plus. Apa kabar Ko Andre? baik gitu. Udah lama nih kok kita nggak bikin video bareng. Ya. Nah, sekalian kita datengin narasumbernya langsung sebagai pencipta dari brand Harmonic Harmony. Ya. Ko Andre, kan di luaran banyak nih ya kok mitos atau mungkin sering lah Ko Andre juga dengar, saya juga sering dengar dari customer atau mungkin terutama customer yang awam yang masih baru ya. Iya. Mereka suka ngomong, kabel ngapain sih? Kok mahal-mahal ya, walaupun bukan berarti mahal pasti bagus gitu ya. Iya. Apa sih bedanya kabel yang bagus dengan yang biasa? Apakah segitu pengaruhnya kok? Pengaruhnya ya. Gini, kalau sistemnya biasa atau kurang resolusi, memang kabel jadi kurang berpengaruh. Oke. Tapi begitu sistemnya udah mulai keluar resolusi itu maksudnya suaranya udah mulai detail, jelas High res gitu ya Pak ya. High res gitu. Kabel jadi sangat berpengaruh. Nah, kabel ini memang ada dua faktor, ada subjektifnya, ada objektifnya. Objektifnya itu bisa diukur, subjektifnya kita dengar. Oke. Semua produk begitu kan, ampli juga ada faktor pengukurannya, distorsi, THD semua kan. Tapi juga ada faktor subjektifnya, kita dengar bagaimana. Ya, mobil kan juga begitu, diukur berapa HP, tapi di bawah kan beda juga. Yeah. Sama seperti kabel. Kira-kira jadi nggak 100% itu subjektif dan sampai orang bilang nggak ada pengaruhnya itu mestinya nggak ya kok ya? Ya enggak, kalau pengaruh pasti ada karena ya banyak sekali orang yang melakukan blind test juga terbukti ada bedanya. Oke, nah Ko Andre kan Audio Plus ini kan punya in-house brand nih kok. Ya. Crescendo untuk produk-produk hardware-nya. Betul. Dan Harmonic Harmony untuk electrical kabel dan ya. aksesoris. Ko Andre ceritain dong kenapa sih ini awalnya bisa ada Harmonic Harmony, sejarahnya gimana? Ya, jadi waktu kita 2004 itu kita kehilangan merek yang kita impor. Kemudian guru saya bilang, bikinlah merek sendiri. Nah, kita bikin Crescendo untuk speaker, amplifier, subwoofer gitu ya. Nah, lalu kita bikin brand lain, Harmonic Harmony untuk kabel dan aksesoris atau power line. Memang kita pisahkan dari awal karena kita punya pemahaman bahwa marketnya akan berbeda. Dan ternyata terbukti Harmonic Harmony ini sangat mudah untuk penetrasi ke market baru. Karena boleh dibilang di car audio ini jarang lah kabel yang bagus. Ya, di car audio yang boleh dibilang brand global, yang tersedia di banyak negara gitu kan jarang. Ya. Ya, yang ada ya mungkin merek lokal atau merek boleh dikatakan merek yang terbatas distribusinya lah gitu, bukan sebuah brand global. Nah, ketika kita bikin produk ini ya visi kita itu kita sih coba ya kabel home audio masukin ke car, loh kok bagus. Kita lihat kenapa, bagusnya bagaimana. Ternyata itu tidak mudah juga diaplikasi ke mobil. Kemudian power cable-nya juga nggak ada. Jadi akhirnya kita berpikir oke, kita perlu membuat sendiri sebuah kabel yang bagus, yang bisa sesuai dengan lingkungan mobil gitu. Jadi kita buatlah Harmonic Harmony dari 2004, jadi udah 20 sekian tahun ya. 22 tahun kira-kira 22 tahun ya. Nggak kerasa ya kok ya? Iya. Jadi sebenarnya awalnya dimulai dengan kabel nih kok? Awalnya kabel, betul. Kalau sekarang kan pengembangannya udah bukan cuma kabel ya kok? Ya, jadi kita pisah dua sekarang, ada kabel dan power line. Power line ini ada fuse, ada EHD dan AHD. E itu elektronik, HD itu harmony device, jadi mengharmonisasi antara elektroniknya. Kalau AHD akustik harmony device, jadi mengharmonisasi dari sisi akustiknya. Okay. Kalau fuse ini memang juga salah satu produk yang unik gitu, dan ini juga fuse yang dipakai di banyak negara juga. Tahun ini juga dapat penghargaan lagi dari EMA Singapura sebagai produk yang paling banyak dipakai di kompetisi di EMA Singapura. Udah
3 tahun berturut-turut. Nah buat Eurofriends yang belum tahu nih kok, Ya, Harmonic Harmony ini udah sampai mana aja kok? udah banyak ya, udah tersebar di banyak negara. Kalau saya nggak salah ingat itu udah 19 negara. Oh 19. Nah, jadi kita udah menjadi brand global. Tentunya di Asia dan di Eropa dan di benua Amerika, benua Australia juga, termasuk di Afrika. Jadi sebenarnya di semua benua udah ada. Nah, cuman distribusinya mungkin belum sepenuhnya merata, tapi sedang kita rapikan. Dan bulan Maret kemarin kan kita sempat pameran ya di Salzburg di Austria. Itu menjadi debut pertama kita sebagai brand global untuk memamerkan produk Harmonic Harmony di kancah internasional. Di situ bayarnya ya tentu aja dari semua negara, 20 negara lebih yang datang ke Salzburg. Nah kalau Ko Andre boleh review ke belakang nih kok, Ya, kira-kira apa sih yang membuat Harmonic Harmony ini bisa semasif ini sekarang kok? Ada di mana-mana. ya tentunya itu perjuangan ya. Yang kita melihat yang penting itu kita konsisten dengan desain. Kita konsisten dengan hasil suaranya. Jadi kita tuh punya signature hasil suara yang konsisten, selalu begini gitu. Dari line up murah sampai line up mahal, kita tuh selalu signature suaranya begitu, gitu, natural gitu, apa adanya, nggak ngotot, nggak teriak, relax, bisa dipakai lama, tapi detail gitu. Nah itu menyeimbangkan antara detail dan tebel itu susah gitu. Biasanya kabel yang detail nggak tebel. Kabel yang tebel sebaliknya nggak detail. Nah ini Harmonic Harmony ini jaga keseimbangan di antara itu. Kemudian yang ketiga kita juga selalu berkonsentrasi dengan price performance. Bukannya kita nggak bisa bikin wah yang super high end gitu. Tapi kan apakah itu bisa dijual? Nah kita selalu berhitung dengan itu. Walaupun kenyataannya sekarang bisa dijual. Ya di Eropa kemarin kita kompetisi 19 mobil itu beberapa menggunakan Harmonic Harmony line up yang tidak ada di line up kita gitu. Jadi Special itu nih ya. special edition yang harganya sangat mahal gitu. Made by order berarti Made ya. by order sangat Kalau Eurofriends ada yang mau pesan bisa juga berarti bisa. ya. Kayaknya udah ada satu. Nanti kita bicara lagi Iya, tentang oke. itu. Nah sekarang kita kembali ke backbone yang dari Harmonic Harmony tentukan di awal nih ya kok. Backbone-nya kan memang diawalnya dari kabel nih kok. Iya. Sebenarnya kabel itu ada beberapa faktor sih kok. Ada beberapa faktor yang menentukan performance dari kabel ini kok. Ya, jadi kalau kita lihat kabel bentuknya kan sama semua ya. Kalau kita lihat ini merah, ini hijau gitu. Ya. Nah, sebenarnya ini pembeda dari Harmonic Harmony supaya gampang aja. Kalau orang susah inget tipe interlude, mereka nyebutnya yang hijau tuh gitu. Kabel hijau. Ya, Rhapsody yang ungu ya. gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam ini banyak sekali teknologinya. Jadi kalau kita bicara hukum Maxwell itu ketika ini ada beda potensial, kemudian itu bukan berarti terjadi elektron mengalir ke sana gitu. Itu enggak. Sebetulnya yang terjadi adalah elektromagnetik. Jadi terjadi gelombang elektromagnetik di sekitar kabel ini. Nah, gelombang elektromagnetik ini secara hukum Maxwell kalau beda potensialnya ke sini lebih tinggi, dia akan berjalan ke sana kan. Kaidah tangan kanan. Kaidah itu atau kaidah tutup botol gitu. Nah seperti itu. Jadi setiap material yang kita gunakan antara silver atau copper itu mempengaruhi elektromagnetik yang dihasilkan. Kemudian kemurnian dari copper itu sendiri. Jadi kalau copper sendiri ada yang kemurniannya sampai 99,99 sampai 7 kali N. Itu disebut 7N. Itu 99,9-nya 7 kali N%, itu murni sekali. Kalau dicampur turun lagi jadi 4N. Bisa dicampur lagi sama aluminium, bisa dicampur lagi dengan berilium, bisa dicampur lagi dengan tellurium, macam-macam gitu. Dicampur itu tujuannya untuk makan biaya ya kok? Ya tentunya. Salah satunya berarti. Ya, jadi kemurnian itu setiap material tembaga tadi atau copper itu membentuk elektromagnetik yang berbeda-beda. Makin murni permukaannya makin halus. Makin halus elektromagnetik yang terbentuk makin sempurna. Oke. Nah, kalau yang di Rhapsody ini yang ungu ini kan kita pakai teknologi baru yang namanya grafin. Jadi permukaan copper yang tadi masih kurang halus diisi permukaannya oleh grafin. Grafin itu semacam carbon fiber. Oke. Nah, itu dari segi bahan. Yang kedua dari segi konstruksi, kita nggak bisa lihat di dalamnya seperti apa, tapi di dalamnya ini banyak. Ada yang di twist, ada yang di helical, ada yang lurus aja, ada yang di dalamnya diganjel dengan kalau dipotong ini kan ada macam-macam ya, ada cutternya, ada macam-macam lah. Nah itu konstruksi. Nah setiap konstruksi itu punya
nilai. Nah itu yang tadi bisa diukur. Jadi Oke. ada nilai kapasitans, inductance, resistance. Nah atau yang disebut totalnya itu disebut impedance. Yang ketiga shield. Jadi supaya satu sama lain nggak short kan harus di shield. Pelindung ya kok ya. Ya, tapi karena elektromagnetik itu bekerja di luar kabel, termasuk shieldnya kan juga kerja. Jadi setiap shield akan mempengaruhi bentuk dari elektromagnetik tadi. Nah, itu disebut namanya dielektrik atau dieelektrik. Dielektrik itu ada konstannya. Yang paling sempurna udara, memang nggak ada apa-apa. Tapi kan short kalau dideketin. Mau nggak mau harus dikasih shield. Nah, nanti macam-macam lah teknologi yang kita pakai di Rhapsody ini, teknologi terbaru itu PE yang diinjek dengan foam. Jadi seperti udara kita. Itu dieлекtriknya turun lagi. Kalau turun step down ke bawah ya pakai PE normal, pakai PVC dan seterusnya. Nah itu dieлекtriknya juga mempengaruhi bentuk elektromagnetik. Nah bentuk elektromagnetik inilah yang kita dengar. Nah yang keempat tentunya konektor ini. Nah konektor ini juga bermacam-macam. Kalau konektor ini secara teori disebut eddy current. Makin banyak metalnya eddy current-nya makin tinggi. Makanya semakin tinggi kualitas metalnya makin sedikit. Contoh yang ini pakai carbon fiber, yang ini enggak. Kemudian bahannya. Jadi kalau yang bawah itu pakai kuningan, dilapisnya apa? Nikel. Makin tinggi gold, makin tinggi lagi silver. Ya kan, makin tinggi lagi kita nggak pakai bahan kuningan, bahan ininya juga tembaga, copper. Gitu. Nah, lebih tinggi lagi OCC copper kita pakai buat itu. Kalau direct link ultimate itu ininya pinnya ini OCC copper. Jadi bukan hanya di kabelnya aja, bukan serabutnya sampai kepalanya. Ini untuk RCA berarti ya Pak ya. Nah, dari 4 hal tadi itulah terbentuk kabel yang bagus atau tidak yang bagus itu dari bahannya sendiri, dari konstruksinya, dari shieldingnya, dan terakhir dari konektornya. Gitu. Oke. Nah, tadi kan udah bahas mengenai kabel nih kok ya. Iya. Kita bahas juga nih kok mengenai produk line up-nya si Harmonic yang di luar dari kabel kok. Oke. Tadi ada fuse, terus ada EHD dan AHD kok. Iya. Ini barang apa lagi nih kok? Ya, ini mungkin panjang ya, mungkin harus dipisah dengan penjelasannya. Tapi kalau kita bicara sepintas, kalau kita katakan punya kabel 4 AWG, lalu masuk ke fuse. Di dalam fuse itu supaya putus katakan 4 AWG itu standar EMA kan 100 ampere. 100 ampere itu di dalam fuse-nya kan kecil sekali. Dengan bahan kuningan. Ya, itu kan menjadi bottleneck atau keterbatasan dari sistem. 4 AWG, kayak kita punya pipa besar, airnya lancar, tiba-tiba serut kecil. Melalui kuningan yang kecil sekali, lalu balik lagi ke 4 AWG. Nah di sini kan harusnya nggak mengalir dengan sempurna. Akibatnya terbentuk electromagnetic field yang sangat besar di fuse ini. Nah disitulah kita menggunakan silver composite material yang tetap putus di designated ampernya untuk supaya ya tetap bottleneck tapi berkurang gitu. Lalu kenapa kita pakai kayu? Nah itu tadi untuk ngeblok electromagnetic field tadi dan seterusnya. Kalau EHD ya tentunya menyelaraskan elektronik supaya contoh DSP itu ada clock, supaya clocknya bekerja optimal itu perlu listrik yang bersih. Jadi EHD itu menyediakan listrik yang bersih. Kemudian ada EHD yang untuk Faraday shield dan seterusnya. Kalau AHD itu menyelaraskan elektromagnetik karena medan yang kita dengar ini kan banyak elektromagnetik yang dihasilkan oleh mobil. Ada kabel asli mobil, ada ECU, ada multimedia, ada Bluetooth, Wi-Fi. Itu semua mempengaruhi apa yang kita dengar dan itu diselaraskan dengan AHD gitu. Jadi sekarang udah bukan cuma main di kabel aja, tapi udah sampai ke power line ini. Power line-nya semua ya kok ya. Jadi menyelaraskan. Jadi kita udah dalam tahap mempelajari sampai level elektromagnetik dan radio frekuensi. Oke. Gitu. Nah, Ko Andre, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Kan kalau saya boleh bagi nih kok, ada 3 jenis kabel ya kok. Dari ya semualah kita bicara general, ada power cable, ada speaker cable sama IC atau RCA. Apa sih kok yang membedakan masing-masing kabel ini dari power cable, speaker cable sama RCA? Punyanya HH. Kalau kita bandingkan dengan brand yang di luar sana tersedia kok. Ya memang 3 ini berbeda. Kenapa kita pisahkan? Kalau power cable ini kan menyediakan listrik untuk perangkat audio. Jadi size does matter. Ya untuk tentunya makin besar makin bagus gitu. Supply-nya juga jadi makin bagus. Nah yang membedakan harmoni di power line, di power cable-nya ini adalah konstruksinya menggunakan 7x7 bundle.
Jadi 7 kita twist, kemudian dibentuk 7 besar lagi, ditwist lagi. Jadi total itu ada 49. Jadi kalau kita timbang atau kita pegang aja itu lebih berat secara ukurannya. Padat gitu ya. Padat ya, karena membentuk 7 putaran, kemudian 7 core diputar lagi. Jadi ada 49 core yang berputar di situ. Tujuannya apa? Meminimalkan yaitu tadi pengukuran LCR, inductance, capacitance, resistance itu. Kalau speaker cable ya, speaker cable itu sangat penting untuk low resistance, jadi ukurannya besar. Contohnya bestseller kita itu kan Interlude SP. Karena kenapa? Ukurannya besar. Begitu loncat dari situ kan harus direct link ultimate yang ukurannya gede 10 AWG juga. Kenapa dia besar? Kalau dia ukurannya besar, resistance-nya kecil, damping factor amplinya berkurangnya sedikit, tetap akan berkurang tapi sedikit. Semakin kecil kabelnya, damping factor amplifiernya akan berkurang, bisa jauh dropnya. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan impedance-nya speaker. Jadi kalau damping factornya berkurang, efeknya apa? Bassnya nggak ngontrol. Remnya bablas gitu ya. Ya, jadi di kabel speaker itu size juga matter. Jadi mesti segede mungkin dan resistannya serendah mungkin. Inductance-nya juga harus rendah supaya interaksi antara amplifier dengan speaker ini, kalau orang bilang kabel ini easy to drive, amplifiernya nggak milih-milih. Ada kabel yang bagus banget tapi kalau dipasang amplinya bisa jadi panas, contohnya kayak gitu. Nah, harmoni ini didesain tidak seperti itu. Kemudian kabel RCA. Nah, kabel RCA ini boleh dibilang kabel yang paling menentukan kualitas suara. Gini lah contohnya. Misalnya upgrade mana dulu? Upgrade RCA dulu itu langsung lebih kedengeran. Karena apa? Low level signal. Maksimum cuma 2 volt. Ya. Kalau sensitif. power cable speaker cable itu bisa sampai 30 sampai 60 volt. Kalau cuma 2 volt dia menjadi sensitif. Apa yang kita pasang di situ jadi mudah kedengeran. Jadi RCA itu kualitasnya sangat menentukan. Nah, apa yang paling menentukan kalau di harmoni itu harus kapasitasnya rendah. Kalau kapasitasnya besar dia seperti kapasitor. Signal lewat Nampung. ditampung dulu baru dikeluarin. Jadi efeknya apa? Transiennya, attack-nya, dinamiknya nggak bisa bagus. Jadi lemot ya. Kesannya nggak live. Nah itu kita sangat fokus dengan nilai kapasitas tadi. Tapi ya kan nilai kapasitas kan gampang. Itu kecilin aja kabelnya. Tapi kalau dikecilin bobot bodi suaranya hilang. Seperti tadi saya bilang menyeimbangkan antara tebalnya suara dengan detail ini gitu. Jadi kalau kapasitasnya kita kecilin, detail memang bagus tapi tebelnya berkurang dan sebaliknya. Nah ini harus kita imbangkan. Karena di mobil kita nggak punya luxury untuk pasang segede-gedenya kabel ya. Iya, ya bukan cuma itu. Kalau cuma soal gede kecil kan gampang, tapi bagaimana tadi 4 faktor itu menjadi satu kesatuan. Nah disitulah kelebihannya harmoni. Kita punya faktor objektif, kita punya faktor subjektif, dan kita jago banget nyari netralnya di mana. Oke. Nah kalau Anda bisa sharing kan nih sama Eurofriends tentang cara memilih kabel atau mungkin lebih ke do and don'ts-nya ya. Oke. Nah, kalau misalnya power cable ya. Power cable nih Yud, kalau masang di mobil. Power cable itu jangan bersebelahan dengan RCA atau kabel speaker. Jangan bersebelahan beginilah gitu. Jadi kalau terpaksa motong begini nggak apa-apa. Melintang ya. Ya, kenapa? Kalau bersebelahan begini elektromagnetiknya itu tadi, yang ini mempengaruhi ini dan yang ini mempengaruhi tadi. Saling ganggu. Nah, itu parah. Juga demikian juga terhadap kabel aslinya mobil. Jadi jangan bersebelahan juga dengan kabel aslinya mobil semuanya. Nah itu do and don'ts-nya ya. Yang paling penting semua kabel speaker, RCA, kabel power dan kabel aslinya mobil jangan bersebelahan. Melintang nggak apa-apa. Nah yang kedua kalau punya kabel power pilih yang segede-gedenya. Kalau kabel speaker sependek-pendeknya. Oh malah lebih pendek lebih bagus. Kabel speaker harus pendek gitu. Makin panjang kan resistannya makin besar. Ya, inductance-nya juga makin besar. Kabel RCA juga begitu. Sependek mungkin, sebisa mungkin. Dengan sekarang teknologi gold horn player-nya di belakang, DSP-nya di belakang kan kabel RCA-nya jadi pendek-pendek. Nah itu tips dari saya, do and don'ts-nya. Nah yang sering kali nggak punya pilihan ini kan kalau barangnya udah mulai high end, barangnya gede-gede, otomatis speaker kabelnya nggak bisa di powernya di bawah jok gitu kan jadi nggak bisa ya kok. Makanya di situ kabel yang biasa, kabel speaker yang biasa sama kabel speaker yang spesial ini jadi signifikan sekali ya ketika dikali panjangnya. Kalau kita perlu panjang, ya size-nya harus besar. Pertama size-nya dulu harus besar. Iya, karena panjang berarti kan
Anggaplah kita punya energi kan turun banyak kalau panjang kan, gitu. Jadi resistannya kan kalau panjang resistannya juga makin besar. Jadi dikompensasi dengan size-nya besar supaya resistannya kecilan. Nah nanti otomatis secara suaranya lebih baik. Makanya best selling kita itu selalu interlude yang paling gede size-nya. Orang udah paham lah gitu. Karena di mobil panjangnya bisa 5 meter, ya size-nya harus besar. Iya, iya. Sama sih kok di Euro juga ternyata interlude yang jadi best seller selama ini. Kalau kita lihat Sweet data spot-nya begitu, ya. Nah, Ko Andre tadi kita kan udah bahas di awal ada faktor subjektif, ada faktor objektif. Ya. Saya penasaran Ko Andre ini bawa-bawa ini dari tadi buat apa ini? Ini simple aja sih, ngukur kapasitas kabel ya. Jadi katakan kita punya kabel RCA gitu ya, kita ukur kapasitasnya ya. Ya kita simple aja, kita bisa ini, kemudian kita kasih lampu lah ya biar terang. Nah ini kan kelihatan angkanya. Contoh lah, ini kabel X gitu ya. Nah, kita bentangkan lurus, kemudian kita colok ke sini. Tuh. Nah itu terbaca kan 140 sekian lah. Picofarad 146,8 picofarad. Oke. Ya kan? Nah, Ini kapasitans ya kok? Kapasitas ya. Kalau makin besar suaranya makin lambat. Karena kan ketahan di dalam dia gitu. Nah, katakan kita bandingkan dengan harmoni-harmoni yang Rhapsody ini. Nah, Wah, hilangnya lumayan. 90 ya 100 lah ya. gitu. Jadi dari sini aja kita udah lebih cepat ya 30%-an 30% gitu. Nah, itu kecepatan suara 30% itu kan speednya yang kita dengar itu kan berubah jauh, transient, attack-nya drum, kemudian feel live-nya gitu. Kalau orang live sama rekaman kan bedanya di situ. Kalau live kan energinya itu besar gitu. Nah itu kan nggak bisa dikompensasi gitu. Nah ini kan 1 meter. Kalau ini setengah meter, walaupun ini seri di bawahnya interlude, karena dia cuma setengah meter. Nah, dia lebih kecil. Makanya saya bilang kalau pendek makin bagus. Kenapa? Lebih kecil. Walaupun ini serinya lebih bawah loh. Oke. Seharusnya kalau panjangnya sama, ini lebih gede. Oke. Tapi ini kan 74. Jadi kalau kita bilang ini 25% lebih cepat daripada ini. Oke. Jadi kalau prinsipnya kalau makin panjang kabelnya harus pilih yang makin bagus. Oh ini udah 2 faktor ya. Yang pertama panjangnya, yang kedua serinya ya Pak ya. Serinya. Jadi sependek-pendeknya, interlude-nya tapi karena dia lebih pendek jadi angka ininya lebih kecil. Lebih kecil, walaupun Rhapsody lebih tinggi serinya, tapi dia kan lebih panjang nih, lebih panjang kan. Oke. Panjang ya, lebih besar kapasitasnya, suaranya lebih lambat. Nah, makanya kalau saya sarankan kalau nggak bisa pendek harus panjang. Makin panjang harus makin beli yang makin mahal. Supaya turun. Ya memang uangnya jadi gede, Ya, tapi kalau mau bagus ya begitu, nurunin kapasitasnya gitu. Makanya kadang-kadang ada sistem lagu yang sama di setel kita berasa lagunya kok slow gitu, itu dari sini ya berarti? Salah satunya dari sini gitu. Jadi banyak faktor dari kabel. Kabel ini adalah, kalau saya bilang ya, itu kabel itu adalah fondasi dari musik. Ada banyak hal yang nggak bisa di setel. Orang sekarang bilang, oh tenang, semua bisa diakalin pakai DSP, duduk pakai ini, pencet-pencet pasti bisa. Enggak. Menurut saya tetap ada beberapa faktor yang nggak bisa kita setel. Satu, tebel tipisnya suara. Jadi, suaranya tebel tipis. Mau kita tuning kayak gimana, ditebel-tebelin pakai DSP jadi gonggo yang ya, jadi gaung. Nah, kemudian transient atau liveness-nya tadi. Seberapa attack-nya, seberapa cepat, seberapa feel live-nya. Mau bawa kita gerak atau enggak, itu nggak bisa disetel. Yang ketiga dinamik, ketika dia main piano, tekanannya jernih, tapi berasa main neken gitu ya, nggak cuma ngambang doang. Itu kita sebut dynamic kontras antara pelan dan kenceng di orkestra, main pelan terus main kenceng, itu nggak bisa di tuning. Itu datangnya dari equipment dan dari kabel gitu. Dan yang keempat yang paling penting ini bass control. Jadi bass itu kontrol diem enggaknya bass itu dek berhenti atau gitu terus, itu dipengaruhi sangat besar dari kabel. Sejago-jagonya tuning kalau kabelnya nggak bisa ngontrol bassnya ya tetap bleber, nggak bisa jadi diem. Nah 4 faktor ini yang menurut saya membentuk karakter suara atau fondasi dari sound system kita.
Jadi nggak bisa dihilangkan lah fondasi dari musik kabel ini karena dia menghubungkan antara perangkat dengan perangkat. Quick tips aja nih dari Ko Andre. Iya. Kalau tadi kita nyinggung kesenggol dikit masalah budget kok. Ya, Secara budgeting yang proporsional menurut Ko Andre gimana? ya itu kalau dari home audio maupun dari car audio itu sebenarnya antara 20% sampai 30% dari total budget equipment. Jadi kalau katakan kita punya equipment 100 juta, ya kita beli kabel lah 20 juta. Kalau kita makin mahal sistemnya, kabelnya juga persentasenya harus makin mengikuti sampai 30%. Kenapa mengikuti? Karena makin bagus sistemnya kan makin resolusi makin keluar. Makin amplinya bagus, speakernya bagus, suaranya makin keluar. Pengaruh kabelnya jadi lebih besar gitu. Oh, jadi kalau Ko Andre terpaksa harus milih salah satu nih Ko. Sistemnya biasa-biasa, kabelnya bagus, atau sistemnya bagus, kabelnya biasa-biasa, Ko Andre akan pilih yang mana? Pilih yang sistemnya bagus, kabelnya bagus dong. Sama tuh, saya juga milih yang itu. Ya intinya tadi balik lagi jangan lewat di bawah 20% deh gitu. Itu udah kayak rule of thumb-nya lah gitu ya. Kalau di bawah 20% ya ujungnya musiknya nggak bisa dinikmati. Sayang juga investasi di amplifier, di speaker tadi jadi mubazir, nggak bisa dinikmati. Dan malesnya lagi ganti kabel itu mesti nyopotin lagi. Terutama kabel speaker dan kabel strom ya gitu. Kabel power itu harus nyopotin joknya, nyopotin lantainya, masang lagi kabelnya jauh lebih repot. Jadi kalau lagi ya, lebih baik langsung disisihkan budgetnya dari awal 20% kita invest di kabel deh gitu. Seperti yang Ko Andre bilang fondasi tadi ya udah jadi udah nggak dibongkar-bongkar lagi di situ ya. Kecuali ganti barang semua kecuali gitu ya. Equipmentnya naik tingkat, jangan lupa kabelnya juga mesti ikut naik gitu. Oke. Jadi kalau kita sering denger mitos nih kok, kan banyak mitos, udah kabel mah nggak kelihatan. Orang kan cenderung males ya kok untuk invest di kabel karena sekali udah kepasang, udah bunyi kan udah nggak kelihatan. Kalau speaker masih kelihatan, amplifier kalau dibuka di bagasi masih kelihatan. Jadi kalau mengenai mitos tentang kabel ini penting nggak penting itu, jadi gimana menurut Andre? Ya selain nggak kelihatan, orang males beli kabel itu kalau pindah mobil belum tentu bisa dipakai lagi. Panjangnya bisa beda. Ya. Ya itu saya akuin benar. Tapi kalau mitos itu kan udah kita patahkan dengan ketika kita masuk pasar Eropa. Besar banget loh. Kita penjualan terbesar kedua kita tuh sekarang di Eropa. Selain Asia nih ya Pak? Ya, jadi kan, boleh dibilang orang Eropa ini kan smart buyer. Mereka hanya percaya kalau bisa dibuktikan. Jadi mereka ketika kita kirim fuse, kabel dan lain-lain ini mereka melakukan blind test. 5 orang di blind test. Apakah hasilnya sama? Diadu dengan kabel home, diadu dengan kabel car, kok 5-5-nya bisa sama, pilih harmoni, baru mereka bilang, oke, kita ganti deh harmoni gitu. Mereka karena 5-5-nya bisa sama, milihnya harmoni. Fuse juga gitu, 5-5-nya pilih harmoni, baru mereka beli. Jadi kita udah melalui fase itu, melalui fase pengukuran, ya mereka lihat-lihat dan percaya lah semua yang lain juga bisa begini. Tapi ketika mereka buktikan sendiri dengan ditutup mata di blind test, baru mereka bilang oke, ini real, ini bukan voodoo gitu. Nah kita udah ketika masukin pasar Eropa jadi brand global tadi, ya fase itu terlewati. Jadi saya juga ikut bangga nih Ko Andre, ternyata produk bikinan anak bangsa ada yang sampai ke pasar Eropa ya Ko. Thank you. Oke Ko Andre, saya rasa udah daging semua nih kok yang kita bahas. Tulangnya udah dibuang semua, tinggal sisa dagingnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat gitu. Sangat bermanfaat buat saya pun sebagai installer juga, saya belajar banyak nih kok dari ngobrol-ngobrol hari ini. Iya. Terima kasih banyak kok Andre. Sama-sama. Yudi. Udah ngeluangin waktunya juga ke Euro. supportnya. Jadi buat Euro friend semua udah jelas ya. Saya nggak perlu capek-capek lagi ngejelasin kenapa kabel ini investasi yang baik untuk audio kita. Kenapa kita harus pilih kabel yang proper. Bukan harus mahal. Tapi memang sayangnya dalam dunia peraudioan ini harga nggak bohong, ada harga ada rupa. Jadi ya diimbangin aja, tadi Pak Andre udah kasih cara milihnya juga supaya audio kalian bisa semakin maksimal suaranya. Oke Eurofriends, sekian video kali ini. Untuk Eurofriends yang pengen datang ke workshop kami bisa langsung datang ke Rekomendasi 1 Blok D nomor 20. Yang penasaran pengen lihat apa aja yang lagi kita kerjain, apa-apa aja yang terbaru, produk dari Audio Plus, project-project yang terbaru yang lagi kita kerjain, bisa pantengin terus di Instagram kami di @euro.auto atau bisa nonton video-video kami juga di channel YouTube kami Euro Auto. So, see you on the next video.